air, aku sampai ngurangin karbo. Jujur kok soal karbo pun juga saya banyak, hampir 60%. Karena itu energi buat saya. Nah, makanya dibilang sama Mas Wayan, kalau untuk protein kalau udah cukup dari real foodnya sebenarnya sih itu nggak perlu. Cuman kan ke aktivitas teman-teman mungkin berbeda juga. Ya, Ada ya ya, benar-benar gitu. ada yang memang aduh aku gak usah, ya nggak apa-apa, monggo. Yang penting selama badannya itu responnya bagus, tidak yang aneh-aneh, ya monggo aja. Jadi kan cuman kalau kami sarankan sih kalau bisa semua itu dari makanan pokok. Kenapa? Karena sering banget ya nggak hampir-hampir hampir tiap hari, tiap nggak nanya di langsung, nanya di IG pasti, oh mas badannya bagus ya, ya susu. Suplemennya apa kayak gitu kan. Pasti itu. Jadi kadang yang bikin kita agak sebenarnya sedih, sebenarnya dalam arti ya ampun pangsana ya dari kita menjaga pola makan terus latihan langsung dibilang seperti kan nggak enak juga gitu loh kalau dibalik, gimana ya. Padahal itu hasil kerja keras kita. Nah itu yang kadang mungkin lebih sampai saya sekarang tuh lebih percaya diri, lebih seneng. Oh bisa ya mas ya, ya bisa. Apalagi mau sekedar cuman main tenan, badan pengen atletis, nggak cuma mau nggak atlet itu bisa, sangat sangat bisa gitu loh. Jadi sebenarnya lebih ke jangka panjang hingga tidak tidak bikin wah pengen badannya harus kayak gini-gini udah disiapin, nggak juga. Ya udah ya real food. Jadi positifnya malah banyak. Jadi teman-teman tuh tahu makanan, buat makanan sehat tuh tahu. Pastinya hobi Iya, masak kan iya, iya, pastinya. iya, iya. Oh, aku juga jadi hobi masak. Kayak jadi bisa buat mengedukasiin keluarga, anak, Jadi istri. mungkin suplemen juga sangat membantu juga. Kita nggak pungkiri juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak sempat buat masak kayak Nah kita itu. kan, kalau kita kan memang menyempatkan buat Ya itu. masak, menyempatkan buat mempersiapkan makanan-makanan kita sendiri gitu loh. Jadi kalau mungkin kalau yang lain, yang teman-teman lainnya ada alasan, wah saya pakai suplemen soalnya saya nggak sempat buat masak, ya itu yang nggak bisa dipungkiri gitu loh. Ya itu memang kita perlu juga. Tapi kalau untuk saya pribadi, kalau saya enggak, jadi saya lebih lebih prepare ke masak sendiri kayak gitu. Mungkin kalau di kondisi sangat pun kritis ya, kita lagi di jalan atau di apa, paling tidak kita pasti punya inilah. Walaupun terjebak kita nggak ada bawa bekal, nggak ada bawa suplemen, masih bisa kok saya mau masalah itu masih bisa. Ya, Masih bisa lah kita masih bisa. ngakalin sehingga Kita kita akalin. nggak terlalu terjerumus sama ya langsung ngeblas bebas. Karena ya jujur kadang orang bilang wah cuma dikit aja, yang bilang ini kan belum pernah suspek tajam. Coba kalau udah suspek tajam rusak sedikit aja dari makanan, waduh Kelihatan, kelihatan kelihatan banget. itu. Makanya kadang mohon maaf teman-teman, bukannya kadang kan sering tuh diajarin makan traktir, ayo deh cuma dikit aja, pasti sering itu. Kalau belum pernah suspek tajam akan beda dan karena nggak sesuai sama yang kita inputin makanan dari kalori sama outputnya. Masalahnya juga masalahnya ini parah-parah, dia kalau bocor dikit minum sekalian, bocor banyak ya enggak. Kenapa? Iya, Ini nggak bisa kontrol, ini yang bahayanya. itu yang bahaya. Saya ini termasuk yang bahaya, makanya saya jarang cheating karena Bablas. sekali saya cheating, oh udah habis. Bablasnya gila. Karena saya makannya banyak, Nah, jujur itu. aja saya makannya banyak, hampir kayak jeruk aja ya, jeruk saya habis 2 kilo, Waduh. kurma itu sehari bisa setengah kilo. Waduh. Teman-teman bisa bayangin nggak kayak gitu. Jadi apalagi kalau pas badan saya tuh dia perlu recovery lebih gitu loh. Kayak sekarang kan hari weekend nih kan, hari Sabtu capek banget badan ini udah, itu makanya bisa kalau nggak saya batesin dalam artian tuh batesin kalorinya dalam artian yang bagus-bagus ya. Kalau saya makan yang ngawur, wah Senin atau Selasa udah habis badan saya. Makanya itu saya untuk mempertahankan itu ya saya harus mau nggak mau memang harus jaga pola makannya. Nah dari situ saya bisa enjoy. Kenapa? Karena saya juga bisa enjoy di latihan saya kayak gitu ya teman-teman. Jadi beberapa alasan kenapa kita nggak pakai suplementasi ya karena menurut kita dengan real food kita sudah cukup gitu, sesuai dengan goalnya kita. Teman-teman kan mungkin kalau yang lain kan beda ya, beda goalsnya ya. Ada yang pengen jadi binaraga, ada yang pengen jadi apa namanya badannya pengen gede kayak gitu ya. Jadi perbedaannya cuma di goalsnya aja. Kalau kita dengan kondisi kayak gini udah happy banget ya, sudah bersyukur gitu loh. Dan ini kalau menurut saya sih, kalau buat saya pribadi sudah pas kayak gitu loh. Saya nggak perlu nggak pengen tambah gede lagi atau gimana lagi kayak gitu, karena
dengan kondisi seperti ini saya sudah bisa enjoy menikmati hidup saya. Terus juga alhamdulillah dari tahun 2014 sampai sekarang yang namanya pusing-pusing itu sangat jarang, bahkan bisa dikatakan nggak pernah. Jadi saya mendapatkan benefit yang selama ini nggak pernah saya dapetin gitu loh. Ketika saya mendapatkan hal ini ya saya nggak mau hilang lagi kan, kayak gitu. Seperti itu sih. Semangat Oke, ya teman-teman ya. mungkin itu sedikit sharing atau cerita dari kita berdua nih yang menjalankan pola hidup sehat tanpa suplemen, tanpa steroid ya teman-teman. Ini dari pengalaman kita berdua aja ya, dari pengalaman kita berdua aja. Kalau teman-teman merasa termotivasi, bisa dijadiin contoh ya monggo, kalau nggak pun nggak masalah gitu. Karena apa, sekali lagi kita ngatur semuanya ini, kita ngelakuin semuanya ini buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Salam sehat. Push.